warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya berada di Benteng Orange, sebuah simbol sejarah yang telah menyaksikan perjalanan panjang bangsa ini. Namun kali ini kita tidak hanya berbicara tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Ekonomi syariah telah berkembang pesat di berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, hingga fintech. Dalam video kali ini, kita akan membahas peran lembaga dan industri yang mendukung perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita mulai perjalanan kita untuk lebih memahami bagaimana ekonomi syariah dapat memberikan solusi bagi kita semua, dan bagaimana lembaga serta industri pendukung memainkan peran penting dalam hal ini. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip utama dalam perbankan syariah adalah menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau spekulasi, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti investasi dalam industri haram. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan akad-akad yang telah disesuaikan dengan syariah, seperti akad jual beli atau murabahah, bagi hasil atau mudharabah, kemitraan atau musyarakah, dan sewa atau ijarah. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak dapat berdiri sendiri. Mereka membutuhkan lembaga dan industri pendukung yang membantu memastikan kepatuhan syariah, memberikan panduan hukum, menyediakan infrastruktur keuangan, dan mengawasi aktivitasnya. Tanpa dukungan ini, bank syariah akan kesulitan bersaing dengan bank konvensional. Oleh karena itu, ekosistem keuangan syariah memerlukan kerjasama yang kuat antara bank syariah, lembaga pendukung, dan industri terkait untuk menciptakan kepercayaan dan stabilitas di sektor ini. Yang pertama, lembaga pendukung dalam perbankan syariah, yaitu ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Apa itu DSN MUI? Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI adalah lembaga yang bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi termasuk perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. DSN MUI dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1999 untuk mendukung berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Peran DSN MUI sangat strategis karena lembaga ini bertanggung jawab mengeluarkan fatwa, panduan, dan keputusan hukum atau syariah terkait produk dan layanan keuangan syariah. Dengan keberadaan DSN MUI, lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah memiliki panduan operasional yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya, struktur organisasi DSN MUI. DSN MUI terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari berbagai kalangan, seperti ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Anggota ini dipilih oleh MUI berdasarkan kompetensi di bidang syariah dan ekonomi. Struktur organisasi DSN MUI mencangkup ketua dan wakil ketua yang memimpin kegiatan dan pengambilan keputusan DSN MUI, sekretariat yang mengelola administrasi dan komunikasi dengan lembaga keuangan, tim fatwa yang bertugas menyusun dan mengkaji fatwa terkait operasional ekonomi syariah, tim pengawas yang mengawasi implementasi fatwa di lembaga keuangan syariah termasuk bank. Peran dan fungsi DSN MUI dalam perbankan syariah. Yang pertama, mengeluarkan fatwa syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan. Fatwa ini mengatur berbagai aspek seperti jenis akad, mekanisme operasional, hingga kehalalan produk. Contoh fatwa penting dalam perbankan syariah, yaitu fatwa tentang murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencangkup keuntungan yang disepakati. Fatwa DSN MUI menjelaskan aturan seperti kewajiban transparansi harga dan larangan transaksi barang yang haram. Yang kedua, fatwa tentang mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha di mana bank menyediakan modal, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Fatwa ini mengatur pembagian keuntungan, tanggung jawab kerugian, dan syarat akad. Yang ketiga, fatwa tentang ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa seperti pembiayaan kendaraan atau properti. Fatwa ini memastikan bahwa akad ijarah tidak mengandung unsur riba atau gharar. Fatwa tentang wakaf tunai.
DSN MUI juga mengeluarkan fakta yang memungkinkan penggunaan wakaf tunai dalam keuangan syariah untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman utama dalam operasional bank syariah, sehingga produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Berikutnya, mengawasi kepatuhan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DSN MUI juga bertugas menunjuk anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah. DPS bertanggung jawab memastikan bahwa aktivitas bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS yang pertama, melakukan audit syariah. DPS memeriksa semua produk, layanan, dan proses operasional bank untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip syariah. Kedua, memberikan rekomendasi. Jika ditemukan penyimpangan, DPS memberikan rekomendasi kepada manajemen bank untuk melakukan perbaikan. Berikutnya, menyusun laporan kepatuhan syariah. Laporan ini menjadi salah satu dokumen wajib yang diserahkan kepada DSN MUI dan OJK. DPS dan kepercayaan masyarakat. Keberadaan DPS memberikan jaminan kepada nasabah bahwa semua transaksi dan layanan bank syariah telah melalui pengawasan ketat, sehingga sesuai dengan hukum Islam. Memberikan edukasi dan sosialisasi. DSN MUI juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Edukasi ini dilakukan melalui seminar, pelatihan, publikasi, dan kampanye literasi keuangan syariah. Tujuan edukasi DSN MUI yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan bank syariah. Yang kedua, menghilangkan stigma bahwa bank syariah hanya untuk umat Islam, karena sebenarnya produk bank syariah dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang berikutnya, mendorong masyarakat untuk memilih layanan keuangan syariah sebagai alternatif yang halal dan etis. Berikutnya, menyusun standar dan pedoman operasional. Selain fatwa, DSN MUI juga menyusun standar operasional untuk lembaga keuangan syariah. Pedoman ini mencangkup tata cara pelaksanaan akad, manajemen risiko, hingga aspek etika bisnis. Contoh standar operasional yang pertama, standar akad pembiayaan syariah, mengatur teknis pelaksanaan akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Panduan manajemen zakat dan wakaf, yaitu mengatur tata cara penyaluran dana zakat, infak, dan wakaf yang dikelola bank syariah. Yang berikutnya, kode etik bisnis syariah, yaitu mengatur prinsip-prinsip etika dalam operasional bank, seperti larangan penipuan dan manipulasi data. Tantangan yang dihadapi DSN MUI dalam perbankan syariah. Yang pertama, kompleksitas produk keuangan. Seiring berkembangnya teknologi, produk dan layanan keuangan semakin kompleks. DSN MUI harus memastikan bahwa fatwa dan pedoman yang dikeluarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi digitalisasi seperti fintech, syariah, dan e-commerce berbasis syariah. Yang berikutnya, kepatuhan industri. Meskipun DPS berperan dalam mengawasi bank, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan syariah benar-benar mematuhi fatwa DSN MUI, terutama dalam penerapan prinsip syariah pada praktik sehari-hari. Yang berikutnya, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar ekonomi syariah. Hal ini menjadi tantangan bagi DSN MUI untuk terus meningkatkan literasi keuangan, khususnya di kalangan generasi muda dan pelaku usaha kecil. DSN MUI adalah pilar utama dalam mendukung keberlanjutan dan kepercayaan terhadap perbankan syariah di Indonesia. Dengan mengeluarkan fatwa, mengawasi operasional melalui DPS, dan memberikan edukasi kepada masyarakat, DSN MUI memastikan bahwa bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Tantangan yang dihadapi seperti kompleksitas produk dan kurangnya literasi memerlukan komitmen berkelanjutan dari DSN MUI untuk terus memperbaiki dan mengembangkan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK memiliki tugas utama mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan syariah. Sebagai pengawas utama sistem keuangan, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam konteks perbankan syariah, OJK juga bekerja sama dengan lembaga lain, seperti DSN MUI untuk memastikan operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah.
Berikutnya, peran dan fungsi OJK dalam perbankan syariah. Yang pertama, pengawasan dan pengaturan bank syariah. OJK memiliki fungsi utama dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah yang pertama mematuhi peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kedua itu menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang terakhir itu memiliki sistem tata kelola yang baik atau good corporate governance. Contoh pengaturan oleh OJK. OJK mengeluarkan regulasi tentang produk perbankan syariah seperti pembiayaan mudharabah musyarakah dan murabahah. OJK mengatur rasio kecukupan modal dan manajemen risiko untuk bank syariah. OJK mengawasi transparansi laporan keuangan bank syariah untuk mencegah praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Yang berikutnya, mendorong inovasi produk dan layanan syariah. OJK berperan dalam mendorong pengembangan produk dan layanan yang inovatif di sektor perbankan syariah. Hal ini bertujuan agar bank syariah dapat bersaing dengan bank konvensional dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Contoh dukungan OJK terhadap inovasi syariah. Yang pertama, digitalisasi layanan perbankan syariah. OJK mendukung bank syariah dalam mengadopsi teknologi digital seperti mobile banking dan internet banking agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, pengembangan keuangan mikro syariah. OJK mendorong bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui skema berbasis syariah. Yang ketiga, fintech syariah. OJK mengatur dan mengawasi perusahaan finansial teknologi atau fintech berbasis syariah seperti layanan peer-to-peer atau P2P lending syariah. Berikutnya, perlindungan konsumen bank syariah. Salah satu peran utama OJK adalah melindungi konsumen, termasuk nasabah bank syariah. Perlindungan ini dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, edukasi dan literasi keuangan syariah. OJK menyelenggarakan program literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Yang kedua, pengawasan terhadap praktik tidak etis. OJK mengawasi agar bank syariah tidak melakukan praktik yang merugikan nasabah, seperti pemberian informasi yang tidak transparan atau pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan akad. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan konsumen. OJK menyediakan saluran pengaduan bagi nasabah yang merasa dirugikan oleh bank syariah. Kasus pengaduan akan diselesaikan dengan mediasi antara nasabah dan bank, serta dipastikan sesuai dengan prinsip syariah. Yang berikutnya, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. OJK memiliki program khusus untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, terutama di daerah-daerah yang masih minim layanan keuangan. Upaya OJK dalam literasi dan inklusi yang pertama, edukasi masyarakat, mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye literasi keuangan syariah, menggunakan media digital untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat urban. Yang kedua, program keuangan inklusif, mendorong bank syariah untuk membuka layanan di daerah terpencil melalui agen bank atau layanan berbasis digital, memberikan dukungan regulasi untuk pembiayaan UMKM berbasis syariah. Yang ketiga, kerjasama dengan institusi lain, bekerjasama dengan DSN MUI, Kementerian Keuangan, dan lembaga lain untuk mempromosikan keuangan syariah secara nasional. Regulasi dan kebijakan OJK untuk perbankan syariah. OJK telah menerbitkan berbagai regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah, seperti yang pertama, POJK nomor 31-POJK.05-2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan syariah, mengatur operasional bank syariah termasuk akad-akad yang digunakan dan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Yang kedua, POJK tentang Green Financing Syariah, mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan melalui skema berbasis syariah seperti ijarah dan musyarakah. Yang ketiga, Roadmap pengembangan keuangan syariah. OJK menyusun peta jalan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dalam jangka panjang.
Yang berikutnya, tantangan OJK dalam mengawasi perbankan syariah. Meskipun peran OJK sangat penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Antara lain, yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga tingkat penetrasi perbankan syariah masih rendah. Yang berikutnya, kesenjangan infrastruktur. Di daerah terpencil, layanan perbankan syariah masih sulit diakses sehingga membutuhkan solusi berbasis digital yang lebih masif. Yang berikutnya, kompleksitas produk syariah. Produk syariah memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan produk konvensional sehingga memerlukan pengawasan ekstra untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. OJK adalah lembaga kunci yang mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Melalui pengawasan pengaturan dan perlindungan konsumen, OJK memastikan bahwa bank syariah tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu bersaing dengan bank konvensional. Dengan kolaborasi bersama DSN MUI dan lembaga lain, OJK berperan dalam mendorong inovasi, inklusi, dan literasi keuangan syariah demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis syariah. Yang berikutnya, Bank Indonesia atau BI. Apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran utama menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran di Indonesia. Dalam konteks perbankan syariah, BI berperan besar dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui kebijakan moneter syariah, pengaturan dan pengawasan operasional bank syariah. Bank Indonesia mulai aktif dalam pengembangan ekonomi syariah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan pendirian bank syariah di Indonesia. Sebagai bank sentral, BI tidak hanya mengatur kebijakan keuangan secara umum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik perbankan syariah. Peran dan fungsi Bank Indonesia dalam perbankan syariah. Yang pertama, membuat kebijakan moneter syariah. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter melalui instrumen kebijakan berbasis syariah. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa sistem moneter syariah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa melanggar prinsip syariah. Contoh kebijakan moneter syariah oleh BI. Yang pertama, instrumen operasi pasar terbuka syariah. BI menerbitkan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk mengelola likuiditas di perbankan syariah. SBIS adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, seperti akad ijarah atau musyarakah. Yang kedua, giro wajib minimum atau GWM syariah. BI mengatur ketentuan tentang kewajiban bank syariah menyimpan dana tertentu di BI sebagai cadangan wajib dengan menggunakan prinsip syariah. Yang ketiga, instrumen keuangan ramah lingkungan. BI mulai mendorong penerbitan suku atau instrumen lain berbasis syariah untuk mendukung pembiayaan proyek hijau atau green financing. Berikutnya, mengatur dan mengawasi bank syariah sebelum OJK. Sebelum tugas pengawasan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 2013, BI memiliki tanggung jawab penuh atas pengaturan dan pengawasan bank syariah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki stabilitas keuangan yang baik. Hingga saat ini, BI masih bekerja sama dengan OJK dalam hal pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung perbankan syariah. Berikutnya, mendorong inklusi keuangan syariah. Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah melalui program inklusi keuangan. Contoh program inklusi oleh BI. Yang pertama, edukasi keuangan syariah. Mengadakan seminar, workshop, dan kampanye literasi keuangan syariah di berbagai daerah. Yang kedua, pengembangan bank wakaf mikro atau BMW. Mendukung pendirian lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertujuan memberdayakan masyarakat kecil melalui pembiayaan tanpa riba. Yang ketiga, digitalisasi keuangan syariah. Mendukung pengembangan sistem pembayaran berbasis syariah melalui teknologi digital seperti QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standar Syariah. Yang berikutnya, menjadi
menjadi fasilitator riset dan pengembangan ekonomi syariah. BI juga berperan sebagai fasilitator untuk riset dan pengembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Upaya Bank Indonesia membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS untuk mendorong koordinasi antara berbagai pihak dalam pengembangan ekonomi syariah, mengadakan acara tahunan seperti Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang menjadi ajang diskusi edukasi dan promosi ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional. Yang berikutnya, dukungan kebijakan makroprudensial syariah. BI juga mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, termasuk keuangan syariah. Kebijakan ini mencangkup pengaturan likuiditas, rasio pembiayaan, dan pengelolaan risiko di bank syariah. Contoh kebijakan makroprudensial, rasio intermediasi makroprudensial syariah atau RIMS. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas pembiayaan syariah dalam mendukung perekonomian. Yang berikutnya, kebijakan countercyclical capital buffer untuk mengurangi risiko sistemik pada saat terjadi gejolak ekonomi. Yang berikutnya, tantangan BI dalam mendukung perbankan syariah. Literasi keuangan syariah yang rendah, yaitu banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Persaingan dengan bank konvensional. Bank syariah perlu lebih inovatif untuk bersaing dengan bank konvensional. Keterbatasan infrastruktur. Masih ada wilayah yang sulit dijangkau layanan perbankan syariah. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Apa itu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? LPS adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini bertugas untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dengan menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk bank syariah. Fungsi utama LPS adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menyimpan uang mereka di bank, serta menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks perbankan syariah, LPS berperan penting untuk memberikan jaminan bahwa dana yang ditempatkan di bank syariah juga memiliki perlindungan yang sama dengan bank konvensional. Hal ini sangat relevan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah sebagai alternatif keuangan yang aman dan halal. Peran LPS dalam perbankan syariah. Yang pertama, penjamin simpanan nasabah bank syariah. LPS menjamin simpanan nasabah bank syariah hingga batas tertentu yang ditentukan secara berkala. Simpanan yang dijamin meliputi rekening giro, tabungan, deposito, dan bentuk simpanan lainnya yang diakui sebagai produk bank syariah. Ketentuan penjaminan. Yang pertama, simpanan nasabah dijamin hingga batas maksimum 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Yang kedua, agar simpanan dijamin bank harus terdaftar sebagai peserta penjamin di LPS dan nasabah harus memastikan bahwa simpanannya memenuhi syarat, seperti tercatat secara resmi di sistem bank. Pentingnya penjaminan simpanan. Penjaminan ini memberikan rasa aman kepada nasabah bahwa dana mereka tetap aman meskipun bank mengalami kesulitan keuangan atau likuidasi. Hal ini sangat penting karena kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam perkembangan perbankan syariah. Berikutnya, menjaga stabilitas sistem perbankan syariah. Selain memberikan penjaminan simpanan, LPS juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem perbankan syariah jika sebuah bank syariah mengalami kesulitan likuiditas atau kebangkrutan. LPS dapat mengambil tindakan berikut. Yang pertama, resolusi bank. LPS dapat melakukan restrukturisasi terhadap bank syariah yang bermasalah untuk memastikan bank tersebut tetap beroperasi dengan baik. Langkah ini mencangkup restrukturisasi manajemen, pembenahan aset, atau penggabungan dengan bank lain. Yang kedua, likuidasi bank. Jika restrukturisasi tidak memungkinkan, LPS akan melakukan likuidasi terhadap bank syariah yang gagal. Proses ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga aset bank yang tersisa akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban terhadap nasabah sesuai prioritas. Yang ketiga, pengelolaan krisis perbankan. Dalam situasi krisis, LPS dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.
Berikutnya, meningkatkan kepercayaan terhadap perbankan syariah. Keberadaan LPS sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk menyimpan uang di bank syariah karena dianggap kurang aman dibandingkan bank konvensional. Pemilihan sumber dana. Dalam proses likuidasi atau resolusi bank syariah, LPS memastikan bahwa dana yang berasal dari akad anak syariah seperti mudharabah dan musyarakah diproses sesuai prinsip Islam. Misalnya, dana nasabah yang bersifat titipan atau wadiah akan dikembalikan sepenuhnya sesuai akad. Dana yang bersifat investasi atau mudharabah akan diselesaikan berdasarkan hasil usaha yang ada. Berikutnya, kerjasama dengan DSN MUI. LPS bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI untuk memastikan semua proses penjaminan likuidasi atau resolusi bank syariah sesuai dengan syariat Islam. Apa itu asuransi syariah? Asuransi syariah adalah jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, di mana seluruh transaksi dan operasionalnya harus sesuai dengan hukum Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menggunakan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan tanggung renteng, di mana peserta saling membantu dengan menyisihkan sebagian dana mereka untuk menghadapi risiko tertentu. Dasar hukumnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Operasional asuransi syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang berikutnya, prinsip utama dalam asuransi syariah. Yang pertama, akad tabarur. Dana yang dibayarkan oleh peserta dianggap sebagai dana hibah atau tabaru untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Dana ini digunakan untuk membayar klien peserta yang mengalami musibah. Pengelolaan dana yang amanah. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola atau operator yang mengelola dana peserta sesuai prinsip syariah dan mendapatkan ujrah atau fee atas jasa pengelolaan tersebut. Berikutnya, tidak mengandung unsur yang diharamkan. Asuransi syariah harus bebas dari yang pertama, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad. Yang kedua, ma'isyir atau praktik perjudian. Yang ketiga, riba atau keuntungan berbasis bunga. Jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah. Memberikan perlindungan finansial kepada keluarga peserta apabila peserta meninggal dunia. Dana tabaru digunakan untuk membantu keluarga yang terkena musibah. Yang berikutnya, asuransi kesehatan syariah. Menanggung biaya pengobatan atau perawatan medis peserta berdasarkan prinsip gotong royong. Yang ketiga, asuransi umum syariah. Melindungi aset seperti kendaraan, rumah, atau bisnis dari risiko kerusakan atau kerugian. Yang berikutnya, asuransi pendidikan syariah. Menyediakan dana pendidikan anak peserta yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Peran asuransi syariah dalam ekosistem perbankan syariah. Yang pertama, perlindungan risiko dalam transaksi syariah. Asuransi syariah melindungi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi keuangan syariah, seperti pembiayaan rumah atau kendaraan berdasarkan akad murabahah. Yang kedua, mendukung stabilitas keuangan syariah. Dengan adanya asuransi syariah, individu dan bisnis memiliki perlindungan finansial yang dapat mencegah kerugian besar akibat risiko tak terduga. Ini membantu menjaga stabilitas ekonomi umat. Yang berikutnya, alternatif untuk asuransi konvensional. Asuransi syariah menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan finansial tanpa melanggar prinsip agama. Yang berikutnya, kolaborasi dengan bank syariah. Asuransi syariah seringkali menjadi mitra bank syariah untuk menyediakan produk pembiayaan yang dilengkapi dengan proteksi seperti asuransi jiwa untuk pembiayaan rumah. Yang berikutnya, sistem operasional asuransi syariah. Dana tabarru dan rekening peserta. Dana peserta dibagi menjadi dua. Yang pertama, rekening tabarru. Dana yang digunakan untuk saling membantu peserta yang terkena musibah. Yang kedua, rekening peserta. Dana investasi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah sesuai prinsip syariah. Berikutnya, pengelolaan dana investasi. Dana yang terkumpul di rekening peserta diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang halal seperti sukuk, reksa dana syariah atau proyek berbasis syariah lainnya. Yang berikutnya, sistem pembagian keuntungan atau surplus underwriting. Jika ada kelebihan dana setelah pembayaran
Klaim dan biaya operasional kelebihan tersebut dibagikan kepada peserta sebagai surplus underwriting atau dimasukkan kembali ke dana tabaruk. Berikutnya, keunggulan asuransi syariah. Yang pertama, berbasis prinsip syariah. Transaksi dilakukan dengan akad yang jelas dan sesuai syariat Islam. Yang kedua, prinsip tolong-menolong. Peserta saling membantu, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, bebas riba, gharar, dan masyir. Semua transaksi diawasi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang berikutnya, transparansi dalam pengelolaan dana. Perusahaan asuransi syariah memberikan laporan kepada peserta tentang penggunaan dana mereka. Tantangan asuransi syariah. Yang pertama, tingkat literasi yang rendah. Banyak masyarakat belum memahami konsep asuransi syariah dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Yang kedua, persaingan dengan asuransi konvensional. Asuransi konvensional seringkali menawarkan premi yang lebih rendah, sehingga masyarakat lebih memilihnya meskipun tidak sesuai syariah. Yang terakhir, infrastruktur dan inovasi produk. Perusahaan asuransi syariah perlu terus mengembangkan produk yang inovatif agar dapat bersaing di pasar. Kesimpulannya, asuransi syariah adalah salah satu elemen penting dalam ekosistem keuangan syariah. Dengan prinsip ta'awun dan pengelolaan yang transparan, asuransi syariah memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dukungan regulasi, literasi, dan inovasi akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan mendorong pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Demikianlah perjalanan kita kali ini untuk memahami peran lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah. Seperti halnya Benteng Orange yang kokoh berdiri sebagai saksi sejarah, lembaga-lembaga ini juga menjadi pilar yang kuat dalam membangun ekonomi syariah di Indonesia. Dengan peran aktif berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, OJK, hingga lembaga pendidikan dan media, kita semua dapat berharap bahwa ekonomi syariah akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi umat. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga kita bisa terus bergerak menuju ekonomi yang lebih baik dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.